sekali lagi, kalau ditanya pilih mana, saya memilih yang proporsional tertutup. Karena apa? Ya karena memang nggak ada masalah buat saya. Dan kalau buat Anda yang mempermasalahkan masalah proporsional tertutup, mungkin dengan masalah proporsional tertutup ada keinginan Anda yang tidak terpenuhi. Setuju ya? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari isu atau sekarang menjadi polemik tentang sistem proporsional tertutup pemilu yang sudah dihembuskan oleh Denny Indrayana. Katanya dapat bocoran dari MK, tapi entah dapat dari mana dia nggak bilang. Ya kan sekarang memang lagi beredar. Ini beredar isu, kemudian menjadi polemik di kalangan politisi, kemudian di kalangan masyarakat. Ini menjadi polemik tentang putusan MK yang akan memutuskan pemilu di 2024 ini dengan sistem proporsional tertutup. Katanya Denny Indrayana yang mendapatkan info A1 dari orang yang ada di MK. Tapi info ini didapat dari mana, siapa yang memberikan info ini, itu masih belum jelas. Masalahnya Denny Indrayana ini posisinya nggak ada di Indonesia. Dia bisa mengembuskan itu melalui media sosial. Nah, hal ini pun akhirnya ditanggapi oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam. Pak Mahfud ini kemudian menyarankan kepada pihak kepolisian untuk mengusut ini semua. Karena ini adalah, kalau misalkan ini benar, sampai bocor, ini adalah membocorkan rahasia negara. Putusan MK ini, apapun keputusannya, ini nggak boleh sampai bocor ke publik. Karena memang ini adalah sebuah rahasia negara. Nah, Pak Mahfud sendiri bilang, MK ini loh belum memutuskan. Sidangnya belum terjadi, kemudian juga belum ada keputusan. Kok bisa-bisanya Denny Indrayana ini mengatakan bahwa ini sudah diputuskan akan diubah menjadi proporsional tertutup. Pak Mahfud ini kemudian menyarankan kepada pihak kepolisian untuk menelusuri ini. Bahkan sekarang Kapolri, Pak Listio Sigit, juga akan melakukan penyelidikan. Siapa kira-kira orang yang menyebarkan ini? Apakah ini benar? Ada kebocoran data ini sekarang sedang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian bagi saya, mau proporsional tertutup atau proporsional terbuka, ini masalahnya di mana? Nggak ada masalah bagi saya ya. Masalah buat gue? Enggak. Saya punya penjelasan logis begini. Sebelum masuk ke alasan saya, sama aja. Ini kita berbicara dulu masalah proporsional terbuka yang sudah kita lakukan selama beberapa pemilu belakangan ini. Proporsional terbuka itu kan kita memilih partai dan juga memilih anggota legislatif secara langsung. Jadi misalkan satu partai A, ini kemudian dia punya beberapa calon legislatif. Ada nama di sana. Nama A, B, C, D, sampai bahkan ada yang satu partai ini di daerah pemilihan itu ada sampai 10 nama. Tapi ada yang cuma 2 atau mungkin 3, ini ada. Nah, itu yang kemudian kita harus memilih nama orang ini. Nah, bagaimana caranya kita tahu orang ini layak untuk dipilih? Mereka kemudian menggunakan cara-cara kampanye, sebar baliho, kemudian baliho bertebaran di mana-mana di pinggir jalan, leaflet yang nempel di pohon, itu yang akhirnya membuat kita tahu, oh orang ini mencalonkan dari partai ini, kita yang tahu di sana. Nah, itulah yang kemudian membuat partai-partai ini menggait para public figure yang mereka mempunyai wajahnya sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian mereka katakanlah mempunyai basis penggemar sendiri, itu yang akhirnya menarik orang-orang public figure ini untuk menjadi calon legislatif dari partai tertentu. Itu yang jamak dilakukan oleh seluruh partai tanpa terkecuali. Cuman yang membedakan adalah kuantitas. Kalau misalkan partai A ini kemudian 80%-nya adalah kader dan 20%-nya adalah public figure, kemudian ada partai B yang katakanlah 60%-nya public figure dan 40%-nya kader. Itu yang membedakan. Tapi seluruh partai yang ada di Indonesia dari beberapa pemilu yang lalu ini menggunakan cara yang sama untuk menggait massa.
Nah, inilah yang kemudian memunculkan banyak sekali money politics yang akhirnya membuat para public figure ini atau calon legislatif ini, bagaimana caranya mereka ini untuk mendapatkan suara, mendapatkan simpati dari masyarakat untuk memilih mereka. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara money politics. Kampanye menggunakan katakanlah bantuan sosial, kemudian juga memberikan sembako, atau mungkin menggelar acara tasyakuran atau sunat massal dan lain sebagainya yang menggunakan dana-dana mereka disisipi dengan kampanye di sana untuk memilih mereka. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak money politics. Akibatnya apa? Ketika mereka kampanye menggunakan money politics, pada akhirnya ketika mereka menjadi anggota legislatif, mereka akan berusaha untuk mengembalikan dana itu, untuk mengembalikan dana yang sudah mereka gunakan ketika mereka berkampanye. Itu sisi buruknya dari proporsional terbuka. Sisi baiknya juga ada. Kita jadi tahu siapa-siapa orang yang layak untuk kita pilih di sana. Dulu ketika tahun 2014 dan 2019, jujur, saya tidak banyak mengenal orang-orang yang kemudian harus saya pilih di dapil kota saya, kemudian juga untuk wilayah Jawa Timur dan wilayah nasional. Nah, ketika di wilayah kota saya akhirnya memilih orang yang saya kenal. Kebetulan ada salah satu tetangga dan ada juga yang maju ke provinsi, ini adalah mantan guru saya. Akhirnya saya memilih itu. Saya tidak memandang partai pada waktu itu, akhirnya saya memilih figur orang yang saya kenal. Sementara ketika di nasional, di dapil saya tidak mengenal orang-orang ini. Saya tidak tahu orang-orang yang maju di wilayah dapil saya. Pada akhirnya, saya memilih partai. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian untuk proporsional tertutup, ini sisi buruknya apa? Sisi buruknya sebetulnya sama sekali tidak berpengaruh kepada kita sebagai pemilih. Mungkin cuman kita tidak tahu siapa-siapa orang yang akan dipilih oleh partai yang untuk maju di sana. Karena kita kan hanya nyoblos partai. Dan orang-orang yang duduk di sana, ini kita tidak tahu siapa yang dipilih oleh partai. Nah, sisi buruknya adalah ketika nanti mereka berlomba-lomba untuk merayu ketua umum partai. Akhirnya money politik terjadi di sana, di internal partai. Itu yang terjadi. Tapi itu tidak berpengaruh kepada kita. Pengaruhnya nanti ketika orang yang katakanlah mereka punya kedekatan dengan ketua partai, mereka katakanlah orang yang punya dana lebih untuk disetorkan kepada ketua partai, itu yang nantinya akan diurutkan dari nomor 1, 2, 3, itu yang akan maju ke parlemen. Nanti efeknya ke kita adalah ketika mereka di sana tidak benar-benar mewakili suara kita. Ketika mereka benar-benar hanya mewakili suara partai, suara ketua umum partai. Tapi hal yang sedemikian ini juga terjadi pada saat sekarang. Di saat pemilihan dengan proporsional terbuka. Seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul pada waktu itu. Ketika rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam, Bapak Mahfud. Semua orang yang ada di sini, Korea ini semua apa katanya ketua, kan seperti itu. Jadi sama aja sebetulnya, nggak ada bedanya. Cuman ya itu tadi, money politics akan terjadi di level internal partai, bukan kepada masyarakat, kepada level bawah. Itu yang membedakan. Nah, pada akhirnya ketika saya ditanya, Anda lebih setuju untuk proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Jujur, saya lebih memilih proporsional tertutup. Karena apa? Saya punya alasan kuat. Jadi kita akan bisa menyeleksi, kita akan bisa memilih partai mana yang kaderisasinya kuat. Seperti salah satu contoh, PDIP. PDIP ini punya kader yang banyak sekali dan mereka punya kader yang potensial. Sebut saja seperti Ganjar Pranowo, kemudian Bu Risma, ada Adian Napitupulu, kemudian Budiman Sujatmiko, ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kemudian banyak sekali, masih banyak sekali Pak Rudi, itu banyak sekali. Mereka meskipun di proporsional terbuka banyak juga menggait artis atau kalangan public figure seperti Krisdayanti. Tapi mereka lebih memfokuskan kepada kaderisasi. Sementara kalau partai yang tidak punya kaderisasi, itu mereka lebih banyak sekali menggait public figure semacam artis. Supaya apa? Supaya mereka meraup suara yang banyak. Salah satu contohnya adalah Partai Amanat Nasional.
Bahkan dulu ada plesetan, PAN itu menjadi partai artis nasional. Karena saking banyaknya artis yang menjadi caleg di sana. Sebagai contoh, seperti sekarang ini ada Eko Patrio dan juga Desi Ratnasari. Mereka ini sudah mencalonkan di 2024 ini di periode ketiga. Tapi di 2014 dan 2019 kita belum tahu apa yang mereka lakukan. Apa kontribusi mereka untuk undang-undang kita? Apa kontribusi mereka untuk kita semua sebagai warga masyarakat? Kita belum tahu. Tapi mereka mencalonkan lagi di parlemen di 2024 ini. Fungsinya apa? Untuk meraih suara. Nah, itu yang terjadi. Tapi ketika kita melihat public figure, coba kita kasih contoh, salah satu contoh saja. Angel Elga. Di 2014 dia nyalek dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian dia gagal lolos maju ke sana karena memang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi suara. Tapi kita lihat memang kualitasnya juga sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Ketika dia hadir di mata Najwa, kemudian oleh Najwa Shihab dikuliti bagaimana kemudian Perda Syariah, bagaimana sebetulnya visi misi dia, sama sekali tidak berbobot apa yang disampaikan. Lalu di 2019 nyalon lagi melalui partai yang berbeda, melalui Perindo. Kebetulan dia mendapatkan suara yang cukup banyak. Karena memang pada waktu itu dia punya beberapa kontroversi yang dia secara sengaja bikin untuk menaikkan namanya. Di 2019 dia nyalon lagi dari Perindo mendapatkan suara yang cukup untuk masuk ke parlemen. Tapi sayangnya partainya nggak masuk ke parlemen. Akhirnya dia gagal lagi masuk ke parlemen. Nah, itulah cara-cara yang dilakukan oleh partai politik dengan sistem proporsional terbuka untuk menggait suara. Tapi tidak semua public figure atau artis ini hanya mengandalkan jual nama, jual tampang, tidak. Ada juga mereka yang berkompeten seperti Mbak Nurul Arifin dari Golkar, Mbak Rieke Diah Pitaloka dari PDIP. Kemudian almarhum Pak Sophan Sopyan dari PDIP juga. Itu mereka punya kompetensi di bidangnya. Karena mereka memang tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara artis-artis yang lain, apalagi artis-artis baru sekarang, ini mereka belum paham. Nah, dengan sistem proporsional tertutup, dengan memperkuat kaderisasi di partai, paling tidak, meskipun sama-sama kita tidak tahu siapa mereka, tidak kenal siapa mereka, bahkan ada kecenderungan money politics, minimal kita tahu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dengan kaderisasi, minimal mereka tahu bagaimana cara mereka ini harus ada di pemerintahan, bagaimana cara mereka ini harus ada di sistem hukum kita, bagaimana mereka tahu caranya mengelola anggaran, kemudian bagaimana cara membuat undang-undang. Mereka tahu minimal karena ada kaderisasi di sana. Dibandingkan dengan orang-orang yang baru digait untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif dari kalangan artis yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi, sekali lagi kalau ditanya pilih mana, saya memilih yang proporsional tertutup. Karena apa? Ya karena memang nggak ada masalah buat saya. Dan kalau buat Anda yang mempermasalahkan masalah proporsional tertutup, mungkin dengan masalah proporsional tertutup ada keinginan Anda yang tidak terpenuhi. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk sistem proporsional apapun. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.